Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan lagi firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu pada kami sepanjang hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan lagi firman-Mu. Memohon kuasa Roh Kudus menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Nubuatan digenapi. Ayat renungan diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 35 dan 36. Firman Tuhan berbunyi, "Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Pada waktu kedatangan Tuhan yang diharapkan itu berlalu, pada musim semi 1844, tanpa terjadi apa-apa, mereka yang dengan iman menantikan kedatangannya untuk sementara dilanda kebimbangan dan ketidakpastian. Kesaksian Alkitab yang mendukung posisi mereka tampak jelas dan meyakinkan berkat khusus dari Tuhan, baik dalam pertobatan orang-orang berdosa maupun kebangunan kehidupan kerohanian orang-orang Kristen, telah menyaksikan bahwa pekabaran itu datangnya dari surga. Pada musim panas tahun 1844, yaitu pertengahan antara musim panas dan musim gugur pada tahun itu juga, waktu yang diperkirakan sebelumnya, nubuatan 2300 hari akan berakhir, yang kemudian diketahui diperpanjang. Pekabaran itu disiarkan dalam kata-kata Alkitab, "Mempelai datang, songsonglah dia," dicatat dalam Matius pasal 25 ayat 6. Yang menuntun kepada pergerakan ini ialah karena ditemukan dekrit Artasasta mengenai pembangunan kembali Yerusalem yang menjadi permulaan masa 2300 hari itu, mulai berlaku pada musim gugur tahun 457 sebelum Masehi, dan bukan pada permulaan tahun sebagaimana dipercayai sebelumnya. Dengan menghitung mulai dari musim gugur 457 sebelum Masehi, yang 2300 tahun hari itu akan berakhir pada masa musim gugur tahun 1844. Pergerakan Advent dibangkitkan dan bagaikan gelombang pasang, pergerakan ini menyapu seluruh negeri. Tetapi sekali lagi, pergerakan ini ditakdirkan untuk mengalami kekecewaan. Pokok pikiran bahwa nasihat ini ditujukan kepada gereja pada akhir zaman, nyata dari kata-kata yang menunjukkan kepada dekatnya kedatangan Tuhan. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, dan Dia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya, dan dengan jelas menyatakan bahwa akan ada seperti penundaan, dan bahwa Tuhan seolah-olah menangguhkan kedatangannya. Pada waktu sinar terang seruan tengah malam telah bersinar ke jalan mereka, dan telah melihat nubuatan dibuka meterai, dan tanda-tandanya yang digenapi, dengan segera mengatakan bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Mereka telah berjalan dengan penglihatan sebagaimana sebelumnya, tetapi sekarang tertunduk oleh pengharapan yang mengecewakan. Mereka dapat berdiri hanya oleh iman pada Allah dan pada firman-Nya. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 426. Pelajaran malam ini, kita memerlukan keyakinan yang sedemikian kuat kepada Allah, sehingga tidak ada kekecewaan, betapapun hebatnya, yang dapat menghancurkan keyakinan kita pada tuntunan Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk nubuatan-nubuatan yang sudah diberikan oleh para nabi, para rasul, menyangkut keberadaan dunia ini. Dan begitu banyak nubuatan yang sudah digenapi, dan masih ada lagi yang belum digenapi. Untuk itu Tuhan, kami butuh kuasa Roh Kudus, agar kami tetap yakin dengan kebenaran yang kami peroleh, sehingga kekecewaan yang pernah terjadi
tidak akan kami alami lagi. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami, mempersiapkan kehidupan kami, menanti kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan, memohon penyertaan dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami suruh berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.